Oke guys, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Spider-Man Far From Home. Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2019 berdasarkan karakter komik Marvel Spider-Man. Film ini diproduksi bersama oleh Columbia Pictures dan Marvel Studios. Ini adalah sequel Spider-Man Homecoming 2017 dan film ke-23 di Marvel Cinematic Universe. Film ini disutradarai oleh Bapak Jon Watts dan ditulis oleh Chris McKenna dan Eric Sommer. Beberapa saat setelah Thanos dikalahkan, Peter Parker kembali ke sekolah menengah. Sekarang Peter keluar untuk melihat dunia bersama teman-teman sekelasnya dan ingin istirahat menjadi Spider-Man. Tapi perjalanannya yang menyenangkan tiba-tiba disabotase ketika serangkaian serangan misterius oleh makhluk yang disebut Elementals mulai mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Dan masalah menjadi rumit saat Peter mendapati dirinya direkrut oleh Nick Fury. Kemudian datang pendatang baru antar dimensi bernama Quentin Beck alias Mysterio. Dirinya menawarkan diri untuk membantu melawan para elemental dan mengungkapkan kebenaran di balik serangan tersebut. Bagaimanakah kelanjutan cerita Peter Parker? Akankah dia bisa kembali hidup dengan normal? Atau justru kembali lagi menjadi Spider-Man dan menumpas kejahatan? Oke, seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya, let's go! Film ini dibuka dengan adegan di sebuah kota Meksiko, di mana Nick Fury dan Maria Hill telah tiba untuk menyelidiki daerah tersebut. Dikarenakan sebuah siluman puting beliung yang dilaporkan melanda kota tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya bertemu dengan siluman puting beliung tersebut. Dan ternyata makhluk itu dikenal sebagai Elemental. Tak lama, Fury dan Maria bertemu dengan seorang pria dalam setelan bertenaga super bernama Quentin Beck. Dan dia membantu keduanya melawan Elemental. Sementara itu, kita beralih ke mitos School of Science and Technology, di mana Betty Brant dan Jason terlihat sedang mengerjakan laporan berita sekolah harian mereka. Mereka memulai berita dengan topik In Memoriam yang didedikasikan untuk Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, dan Vision yang sebelumnya telah gugur dalam pertempuran. Setelah itu, Betty mereka peristiwa The Blip, yaitu peristiwa kembalinya orang-orang yang hilang akibat Thanos mencetikkan jarinya. Diberitakan ada banyak siswa telah hilang menjadi abu, dan kini mereka kembali ke kehidupan masing-masing. Mereka juga mendapati bahwa beberapa teman sekelas mereka yang lebih muda sekarang telah melampaui mereka secara fisik. Di tempat lain, Peter Parker sedang berdiskusi dengan Needless, rencananya untuk menenangkan hati Mr. Jones alias MJ. Cie, gak ada LAZ, MJ pun jadi. Mereka sedang mempersiapkan perjalanan kelas ke Eropa, dan Peter berharap dia bisa menceritakan perasaannya. Singkat cerita, Peter sedang menghadiri penggalangan dana sebagai Spider-Man, dengan Bibi May di sana untuk mendukungnya. Mereka bertemu dengan Happy Hogan yang tampaknya ada hati pada May. Dia memberitahu Peter bahwa Fury memanggilnya, yang dia lakukan hampir banyak kali. Tetapi Peter mengabaikannya karena dia memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dia kembali keluar sebagai Spider-Man untuk berbicara dengan wartawan. Tetapi mereka membanjiri dia dengan pertanyaan tentang menjadi Iron Man baru atau pemimpin Avenger pemimpi. Hal itu membuat Peter risih dan memutuskan untuk pergi. Dasar wartawan mulutnya gak cukup satu. Keesokan harinya, kelas berangkat untuk berjalan ke Eropa. Peter memilih untuk meninggalkan setelan Spider-Man untuk menikmati liburannya. Tetapi dia kemudian menemukan bahwa May tetap mengemasnya untuknya. Saat dia membuka kopernya, tiba-tiba saja setelan itu sudah tertata rapi di sana. Mereka didampingi oleh Mr. Harrington dan Mr. Dell, yang merupakan wali kelas dan guru pendamping. Mereka terlihat sangat antusias karena akan berlibur ke Paris. Di pesawat, Peter mencoba meminta Ned membantunya berpindah tempat duduk, agar dia bisa duduk bersebelahan dengan MJ. Ned pun setuju dan segera gaskan. Tapi ternyata usaha Ned gagal dan justru menyebabkan Mr. Harrington membawa Peter duduk di sebelahnya.
Sementara MJ duduk di sebelah Brand Davis. Brand merupakan salah satu anak yang tidak mengalami dampak The Blip dan tumbuh menjadi atlet superstar yang tampan macam opa-opa Kyowo. Hal tersebut jelas membuat Pieter kesal. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di Venesia, Italia untuk pemberhentian pertama mereka. Mereka tinggal di hotel yang jelek, tetapi mereka meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan. Sementara Pieter mencoba untuk lebih dekat dengan MJ. Tiba-tiba permukaan air di tanah mulai naik. Kemudian elemental air besar mulai mendatangkan malapetaka di kota. Dia menggunakan air untuk membanjiri kota dan menghancurkan bangunan. Pieter mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu, tetapi dia meninggalkan setelah Spider-Man-nya di hotel. Tak lama, Beck datang dan menggunakan kekuatannya untuk melawan elemental air. Dia mampu menaklukkan serangan makhluk itu sebelum akhirnya membelah makhluk itu menjadi dua. Dia dipandang sebagai pahlawan oleh teman sekelas Pieter. Dan setelah menonton laporan berita tentang dia, mereka mulai memanggilnya Mysterio. Peter dan Ned kembali ke kamar mereka, tetapi ternyata sudah ada Fury di sana. Sontak mereka pun terkejut, kemudian Fury menembak bius Ned agar tidak mendengar percakapan mereka. Fury menyelinap masuk ke kamar Peter karena dia telah mencoba untuk mendapatkan perhatian Peter, dan itu tidak berhasil sampai sekarang. Mereka harus meninggalkan ruangan untuk berbicara secara pribadi karena semua orang terus mengganggu mereka. Fury membawa Peter ke tempat persembunyian rahasianya untuk bertemu dengan Maria dan Beck. Beck menjelaskan bahwa dia berasal dari bumi alternatif. Dari sanalah elementals berasal. Ini diduga disebabkan oleh The Blip. Dan Beck mengeklaim bahwa elemental apilah yang menghancurkan dunia asalnya dan keluarganya. Fury ingin bantuan Peter dalam melawan, tapi dirasa dia bukan Avenger yang memenuhi syarat untuk melawan makhluk seperti itu. Peter pun menolak dan pergi untuk menikmati liburan sekolahnya bersama rombongannya. Fury membajak sistem liburan kelas dengan menyuruh karyawannya, Dimitri, berperan sebagai pengemudi ke tujuan baru, dan tak pernah mereka duga sebelumnya, yaitu Praha. Fury dan Beck telah mengetahui disitulah elemen api akan menyerang. Sebelum berangkat, Peter dibawa oleh seorang wanita jakung yang dikirim oleh Fury untuk memberinya setelan siluman hitam. Wanita itu memerintahkan Peter untuk melepas pakaiannya dan segera memakai setelan barunya. Kemudian Brad muncul saat mencari toilet, dan dengan sengaja mengambil foto Peter dalam posisi yang tampak seperti orang mesum. Jelas ini salah paham, dan Brad tidak mau tahu. Kemudian Peter mengejarnya untuk menyingkirkan foto itu. Tetapi Brad mengatakan dia tahu bahwa Peter juga menyukai MJ, dan dia berpikir jika menunjukkan foto itu pada MJ akan membuatnya lebih milih Brad. Licik banget nih si Kyowo. Dalam perjalanan, Peter menemukan sebuah kacamata berteknologi tinggi milik Tony yang diberi nama Ide. Kacamata itu merupakan warisan Tony untuk The Next Avenger. Peter pun memakainya. Peter meminta Ide untuk menangani Bart. Namun Ide salah paham dan disalahartikan sebagai permintaan serangan. Tak lama drone pembunuh pun muncul dari arah belakang bus. Benda itu sudah mengunci targetnya untuk segera ditangani. Bus itu pun berada dalam ancaman bahaya. Tentu saja Peter harus diam-diam menghentikan drone tersebut untuk melindungi kelompok wisatanya. Setelah itu, barulah Peter berhasil membuat Ide meretas masuk ke ponsel Bart dan menghapus gambarnya. Setelah tiba di Praha, Mr. Harrington memberitahu para siswa agar mereka diberi tiket ke opera, yang otomatis merusak rencana mereka untuk pergi ke karnaval. Tanpa mereka sadari bahwa hal itu direncanakan oleh Fury agar tidak terjebak di jalur elemen api. Saat malam opera, awalnya Peter berencana duduk di sebelah MJ. Namun dirinya harus undur diri saat serangan elemental api tiba. Tapi tanpa dia ketahui bahwa MJ mengikutinya di luar. Ned dan Betty pun mengikuti mereka karena mereka pikir Peter dan MJ sedang janjian untuk menonton karnaval. Di luar, elemental api muncul dan mulai mengamuk. Spider-Man dan Mysterio bekerja sama melawan makhluk itu. Mysterio menyarankan untuk mencegah makhluk tersebut menyentuh logam, atau dia akan menjadi lebih kuat.
Sementara itu, Ned dan Betty terjebak di kinci Ria. Untung saja Spider-Man melihatnya dan segera mencoba menyelamatkan mereka. Spider-Man menembakkan jaringan ke elemental api dan tanpa sengaja membuat semua benda jatuh dan mendarat di dekat MJ yang sekarang menyaksikan pertarungan itu di gang sempit. Mysterio kemudian menggunakan kekuatannya untuk melakukan aksi heroik dan menyelam ke dalam dada elemental api. Seketika makhluk itu pun kalah dan musnah. Peter turun untuk memastikan dia baik-baik saja. Namun dia malah diomeli oleh Fury karena tidak melakukan apa yang dia suruh. Setelah selesai diskusi, Peter secara pribadi bertemu dengan Beck. Mereka mengobrol dengan hangat. Kemudian Peter berpikir bahwa Beck adalah orang yang benar-benar layak untuk ide. Karena dia pikir Tony hanya membiarkan dirinya memilih siapa yang layak untuk menggantikan Iron Man. Setelah Peter pergi, Beck menghilangkan apa yang selama ini menjadi permainan ilusinya. Semua orang di sana bekerja untuknya, dan mereka semua adalah mantan karyawan Stark Industries yang pernah merasa dikecewakan oleh perusahaan tersebut. Beck telah menyeting Elementals untuk membuat orang melihatnya sebagai pahlawan, dan menggunakan drone untuk menciptakan kehancuran. Dan semua orang di sana marah pada Tony karena mencuri ide pekerjaan mereka, yaitu binary augmented retroframing. Peter kembali ke hotel untuk mengajak MJ pergi bersamanya berdua saja. Saat dia mencoba untuk memberitahukan bagaimana perasaannya, MJ memotong pembicaraannya dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu Peter adalah Spider-Man. Hal ini karena banyak kebetulan yang melibatkan mereka berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Dia kemudian mengeluarkan apa yang dia temukan di lokasi pertarungan elemental api. Sebuah proyektor yang menunjukkan Mysterio melawan elemental udara yang belum terlihat. Keduanya menyadari bahwa Beck berada di belakang Elementals dan dia adalah seorang penipu. Saat Beck dan anak buahnya bersiap untuk serangan Air Elemental level Avenger, mereka menemukan bahwa proyektor yang hilang dari salah satu drone mereka ada di tangan Peter. Nah lo? Peter pergi menemui Fury dan Maria tentang motif Beck yang sebenarnya. Tetapi ternyata Beck berhasil menangkap Peter terlebih dahulu. Dan setelah menciptakan seluruh ilusi untuk menjebaknya, dia mengajak Peter karena tidak menjadi pahlawan yang dia inginkan. Dan bahkan memaksanya untuk berhadapan dengan Iron Man bobrok yang bangkit dan merangkak dari kuburnya. Kemudian muncul sosok Fury yang bertanya kepada Peter siapa lagi yang dia ceritakan tentangnya. Peter mengakui bahwa dia memberitahu MJ Ned dan ada Ned mungkin memberitahu Betty. Tapi ternyata itu adalah salah satu trik Beck dan sekarang dia berniat untuk membunuh teman-teman Peter. Dia juga menempatkan Peter di jalur kereta api untuk menyerangnya. Peter terluka parah kemudian dia pingsan di kereta. Peter terbangun di sel penjara Belanda. Setelah berhasil meminjam ponsel, dia memanggil Happy untuk menjemputnya. Happy datang dengan membawa jet-nya. Setelah mereka berada di jet, Happy merawat luka-luka yang ada pada tubuh Peter. Peter menangis dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa Tony memilihnya sebagai penerus ketika dia terus mengacaukan segalanya. Happy meyakinkannya bahwa Tony percaya padanya karena suatu alasan dan bahwa dia tahu Peter akan menjadi pahlawan yang dia butuhkan. Peter bangkit dan pergi untuk membuat sendiri setelan baru dari komputer Tony sebelum mereka pergi ke London untuk menyelamatkan teman-temannya. Di London, rombongan naik bus wisata keliling London, tapi dikemudikan oleh salah satu anteknya Beck. Mereka berhenti di London Bridge saat Mysterio mengirimnya elemental udara untuk menyerang. Spider-Man muncul dalam setelan baru yang ia buat sendiri. Sementara itu, Happy pergi untuk mendapatkan Ned, MJ, Betty, dan Flash. Tetapi jetnya meledak dan mereka harus bersembunyi di menara abad pertengahan saat drone mengejar mereka. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan dan diikuti oleh beberapa drone. Untungnya MJ berhasil menampol drone dengan gada. Mereka pun berlari ke sebuah ruangan dengan pintu lapis baja untuk berlindung. Di luar, Spider-Man memasuki ilusi elemental udara dan menyatukan semua drone untuk membuat mereka menabrak satu sama lain dan menghancurkan ilusi. Dia menghancurkan lebih banyak drone sebelum Mysterio membuatnya terpojok dan menghadapi gerombolan drone yang diarahkan padanya saat berada di bawah ilusi.
Menggunakan Peter Sensei-nya, Spider-Man menghindari semua drone, menghancurkan semuanya. Kemudian dalam kekacauan, salah satu dari mereka menembak Maestro. Peter pergi untuk mendapatkan ide, tetapi Beck mencoba satu ilusi terakhir untuk membunuhnya. Untungnya gagal, yang lantas membuat Beck mati tidak terhormat. Peter kemudian menonaktifkan semua drone. Setelah itu, dia dan MJ berlari ke jembatan untuk bertemu satu sama lain. Mereka mengakui perasaan mereka dan berciuman. Nih. Singkat cerita, para siswa pulang. Peter duduk bersama Happy dan Mai untuk mendiskusikan hubungan mereka yang tampaknya berkembang. Ponakan sama tante kompak banget ya. Peter kemudian pergi menemui MJ untuk berkencan sebagai Spider-Man. Dia membawanya untuk ayunan di sekitar kota. Meskipun ketinggian membuat MJ sangat takut, dia pun trauma dan tidak ingin melakukannya lagi di kemudian hari. Film belum selesai. Di adegan mid-credit memperlihatkan setelah kencan mereka, Spider-Man menurunkan MJ di jalanan. Mereka kemudian mendengar siaran berita terbaru di tengah kota. Rupanya Beck merekam video sebelum kematiannya dan mengirimkannya ke Daily Bugle. Hal ini ditunjukkan oleh pemimpin redaksi yang sangat antagonis, yaitu J. Jonah Jameson. Dan apa yang dimainkan adalah video rekayasa yang dilakukan oleh Beck untuk membuat orang berpikir Spider-Man mengatur serangan drone di London. Beck kemudian mengumumkan bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Dia bermaksud untuk membuat warga New York tidak percaya atas pahlawan mereka dan menempatkan Peter dalam posisi yang sangat meresahkan. Padahal si Beck nih yang paling meresahkan. Adegan pasca kredit. Fury dan Maria menemui Peter selama film terungkap adalah Skrull Talos dan istrinya Soren. Mereka diperintahkan oleh Fury untuk memberikan ide kepada Peter. Talos memberi Fury info ter-up-to-date tentang apa yang baru saja terjadi. Fury pun cuma duduk santai bagaikan Sultan Dubai. Dan film pun selesai.